Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviati Silvia Putri dari PAR XL 3121 dengan NPM 213070009. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang desain eksperimen. Desain eksperimen yaitu suatu rancangan percobaan sedemikian sehingga informasi yang berhubungan atau diperlukan untuk persoalan yang sedang diteliti dapat dikumpulkan. Tujuan dari desain eksperimen yang pertama yaitu untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan persoalan yang dibahas. Kemudian yang kedua yaitu penelitian hendaknya dilakukan secara efisien, ekonomis, dan sederhana. Kemudian yang ketiga yaitu desain eksperimen berusaha untuk memperoleh informasi yang maksimum dengan menggunakan biaya yang minimum. Kemudian, istilah-istilah dalam desain eksperimen ada perlakuan atau disebut juga treatment, kemudian unit eksperimen, kekeliruan eksperimen, replikasi, efek, interaksi, pengacakan atau randomisasi, kontrol lokal, kuasa uji atau 1 beta, derajat kepercayaan atau 1 alfa, taraf signifikansi atau alfa dan beta. Kemudian istilah-istilah dalam eksperimen pengertiannya, yang pertama tadi ada perlakuan. Perlakuan yaitu sekumpulan kondisi eksperimen yang akan digunakan terhadap unit eksperimen dalam ruang lingkup desain yang dipilih, bisa tunggal atau kombinasi. Kemudian ada juga unit eksperimen yaitu objek yang akan dikenai perlakuan. Ada kekeliruan, yaitu menyatakan kegagalan dari 2 unit eksperimen yang identik dan dikenai perlakuan untuk memberikan hasil yang sama. Nah, penyebab terjadinya kekeliruan eksperimen diantaranya yaitu kekeliruan waktu menjalankan eksperimen, kemudian kekeliruan dalam pengamatan, variasi bahan eksperimen, variasi antar unit eksperimen, kemudian pengaruh gabungan semua faktor tambahan pada karakteristik yang sedang dipelajari. Nah, cara mengatasi kekeliruan eksperimen seperti apa? Nah, diantaranya yaitu menggunakan bahan eksperimen yang homogen. Kemudian, menggunakan informasi dengan sebaik-baiknya tentang variabel yang diteliti. Dan juga melakukan eksperimen seteliti mungkin dengan menggunakan desain eksperimen yang efisien. Dan kemudian replikasi atau pengulangan eksperimen. Nah, kegunaan replikasi apa sih? Nah, kegunaan replikasi itu memberikan taksiran kekeliruan eksperimen, kemudian memberikan taksiran yang lebih baik mengenai efek rata-rata suatu faktor. Replikasi di sini yaitu pengurangan eksperimen ya, atau beberapa kali perlakuan dilakukan. Kemudian di sini juga ada efek, yaitu pengaruh dari sebuah perlakuan. 1 faktor saja, contohnya faktor suhu saja, faktor umur saja, dan lain-lain. Dan juga di sini ada interaksi. Interaksi di sini yaitu pengaruh bersama dari 2 unit atau lebih perlakuan, 2 faktor atau lebih, contoh faktor suhu dan konsentrasi. Kemudian ada pengacakan atau randomisasi. Nah, ini dilakukan untuk mengurangi adanya korelasi antar pengamatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi asumsi independensi dan untuk memperoleh kesimpulan yang tak bias. Kemudian juga ada kontrol lokal. Kontrol lokal yaitu langkah-langkah atau usaha yang berbentuk penyeimbangan, pemblokan, dan pengelompokan unit-unit eksperimen yang menyebabkan desain eksperimen lebih efisien dan menghasilkan prosedur pengujian dengan kuasa uji yang lebih tinggi. Dan kemudian ada kuasa uji atau 1 beta, yaitu menolak hipotesis yang salah atau tindakan benar. Kemudian derajat kepercayaan atau 1 alfa, yaitu peluang menerima hipotesis yang benar atau tindakan benar. Kemudian ada taraf signifikansi atau alfa, yaitu peluang menolak hipotesis yang benar atau kekeliruan tipe 1. Kemudian ada beta, yaitu peluang menerima hipotesis yang salah atau juga kekeliruan tipe 2. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat desain eksperimen. Yang pertama yaitu pernyataan mengenai persoalan apa yang dibahas. Kemudian yang kedua,
perumusan hipotesis. Dan yang ketiga yaitu penentuan teknik dan desain eksperimen yang diperlukan. Kemudian yang keempat yaitu pemeriksaan semua hasil yang mulai dari latar belakang eksperimen agar memberikan informasi yang diperlukan. Yang kelima yaitu mempertimbangkan semua hasil yang mungkin ditinjau dari prosedur statistika untuk menjamin terpenuhinya syarat atau asumsi yang diperlukan. Kemudian yang keenam yaitu melakukan eksperimen. Yang ketujuh yaitu penggunaan teknik statistika terhadap data hasil eksperimen. Kemudian yang kedelapan yaitu pengambilan kesimpulan. Nah, dan yang terakhir yaitu penilaian seluruh penelitian, membandingkan dengan penelitian lain mengenai persoalan yang sama. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.